Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Amma ba'dahu fa'akum hadratul mukarramin, rekan-rekan guru yang saya banggakan, Tuan Guru Haji Fathul Haq, alumni Tanpir, sebagai santri itu harus tahan banting. Kalau saya marahi kalian paling pakai tongkat, paling pakai tendangan. Beliau Tuan Guru Fathul Haq kan kursi sinten ada. Ini Ustadz Hartawan di belakang, tang. Papan tulis tangkat si muassis dia. Marahnya guru itu kayak marahnya kalian sama pakaian yang kotor. Yang tidak lagi sayang sama pakaiannya, itu yang dibuang ke bak sampah. Tapi yang masih sayang sama pakaiannya, ketika dia kotor dia pungut, lalu direndam di air yang bercampur deterjen. Bahkan masuk ke dalam mesin cuci dan digiling, diputar-putar, diobok-obok di dalam mesin cuci. Lepas itu diperas sesekali dinabubukkan dengan air bening. Tapi setelah itu diperas lagi. Lepas diperas kemudian dikibaskan, dijemur di terik matahari. Tidak cukup dijemur, dicolokkan setrika yang panasnya melampaui 500 derajat Celcius. Karena pakaiannya tahan banting terhadap ujian itu, maka dia menjadi baik kembali. Jadi kalau sesekali Bapak Ibu guru ya menjemur kita di lapangan, ya laksana kalian yang jemur pakaian, bukan karena benci, tidak. Ingin pakaiannya menjadi bagus. Dan santri itu harus zuhud dan wara'. Zuhud mengurangi kemewahan, kemewahan di rumah. Kalau di rumah ada ibu yang mencintai, ada bapak yang memperhatikan,
ada bapak dan ibu walau anaknya sudah SMP, walau anaknya sudah aliyah, masih ada bapak dan ibu yang kadang-kadang nyuapi anaknya, lupa kalau anaknya sudah dewasa. Ada. Di rumah ada kasur, ada bantal yang empuk, di rumah kamarnya tidak bocor, di pesantren hujannya malah dalam pondok. Saya dapat laporan sudah lama, cuman sengaja tidak merhatikan. Sengaja tidak merhatikan, ingin lihat siapa yang tahan banting sama tidak. Siapa yang kuat zuhudnya sama yang tidak kuat zuhud, dan yang bertahan terhadap bantingan itu, insya Allah dalam 2 hari ini tidak bocor lagi di pondok putra. Karena sedang diservis. Jadi menuntut ilmu itu harus zuhud, harus mengurangi kemewahan. Tidak cukup dengan zuhud, harus dengan wara'. Sabda Nabi, "Man lam yatawarra' fi ta'allumihi." Siapa yang tidak wara', wara' itu selektif. Pilih-pilih makanan, minuman, dan pakaian. Pilih-pilih yang bagaimana? Jangan sampai makan minum yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas halal haramnya. Pilih-pilih jangan sampai menggunakan pakaian yang syubhat. Gunakan songkok teman itu haram, bukan syubhat. Pakai sabun teman itu haram, bukan syubhat. Kenapa korengnya jadi menjamur gitu gara-gara pakai sabun teman? Laki-laki paling banyak korengnya kan di telurnya. Itu qiraat hafaz. Kalau qiraat waras telur yang tadi itu. Jadi tergantung qiraatnya. Kalau yang perempuan paling banyak gorengnya di ardi khalifah. Itu qiraatnya nanti diteliti qiraat apa. Ini nanti PR bersama.
Kalau wakaf pada tak marbutoh itu ditaklil. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqatu. Jadi pakai qiraatnya beda-beda. Jadi harus zuhud sama wara'. Dulu di Atamimi santri masak sendiri. Lauk pauk yang dimasak setiap hari kalau tidak tolong komak, Nabi tolong kedelai. Kalau tidak dimasak tolong kedelai, ya beli urap-urap kedelai. Sehingga ada guyonan tang. Al-faysaru bitawfati sadda'u bi'arafil kadali. Al-faysaru bitawfati pesor topat sadda'u bi'arafil kadali, tersedak isi urap-urap kedelai. Masak sendiri. Nah, masak sendiri ini resikonya banyak. Ada temannya sudah masak, nasinya sudah matang, karena ditinggal pergi sebentar, begitu balik nasinya sudah habis. Kalau sekarang masih tersisa sesekali, ada yang hilang pakaiannya, ada yang hilang uangnya. Dulu yang hilang itu cabai hilang, acan hilang. Apa ini? Lantong sambal wajari telang. Ini menjauhkan santri dari zuhud dan wara'. Akhirnya dengan untuk alasan ini 2006 santri tidak boleh masak lagi. Untuk mengurangi resiko kehilangan, karena hilang ini menjauhkan santri dari zuhud dan wara'. Jadi pelajaran malam ini, zuhud adalah mengurangi kemewahan, wara' adalah menghindari yang haram, bahkan yang syubhat. Yang tidak malam yatawarra' fi ini hadis Nabi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra' fi ta'allumihi, barang siapa yang tidak wara' di masa belajarnya, pada saat dia sekolah, pada saat dia nyantri, ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi thalathati asya'a, Allah uji dengan salah satu dari 3 perkara. Jadi 3 hal ini salah satunya akan dialami oleh para santri yang tidak wara'. 1, imma ayyumitahu fi syababih. Pertama, kemungkinan dia akan meninggal di usia mudanya kalau tidak wara' di masa belajar. Kalau dia tidak meninggal di usia muda, au yuqi'ahu firrasatik, atau
nanti dia akan hidup di pengasingan. Kalau dia menjadi pegawai negeri, dibuang ke jauh-jauh, jauh, akan berada di jauh dari keluarga, jauh dari sahabat. Au yabtaliyahu bi khidmati sultan, atau dia akan menjadi pembantu di Malaysia, pembantu di Korea, dia akan menjadi bukan berkhidmah kepada guru, bukan berkhidmah kepada kiai, bukan berkhidmah di pesantren, tapi dia berkhidmah kepada pejabat, berkhidmah kepada orang kaya. Mendingan berkhidmah kemudian dia menjadi keuntungannya tinggi, tidak. Bahasa kasarnya dia akan menjadi pembantu atau akan menjadi babu. Jadi salah satu dari tiga kemungkinan kalau tidak warak di dalam menuntut ilmu. Pertama, berpotensi meninggal di usia muda. Kemudian kedua, di suatu saat nanti dia akan berada di pengasingan. Walaupun di tempat pengasingan itu dia mengamalkan ilmu. Yang jelas jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, jauh dari orang-orang yang dia cintai, dan na'udzubillahi min dzalik akan menjadi pembantu. Kenapa? Gara-gara tidak warok. Apa yang kita lihat sekarang ini? Di sekolah lain, di tempat lain, pagi hari minta sangu banyak, bawa motor. Ini sudah jauh dari zuhud dan warok. Jadi menjadi santri itu harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu menyertai kemudahan. Habis gelap terbitlah terang. Jadi sekarang ini bukan masanya untuk senang, bukan. Saat ini masa-masa kalian ini adalah masa-masa untuk bersusah payah. Jadi kalau hari Ahad datang bapak, datang ibu, kasih uang 100, jangan 100 pak, 50 saja. Yuk, kemudian kalau 100 saya tidak jadi zuhud, saya tidak jadi warok. Ini tidak, sebaliknya dikasih 100 sabang asak lemak salat bisugul. Ustaz hartawan pira sanggup lain 5.000 sebulan atau 2 bulan? 5.000 sebulan. Ini jadi harus zuhud, jadi harus warok. Itu tahun 90-an. Ya, ini Al-Ustaz Hartawan tahun 90-an. Ini Al-Mukarram juga 95 96 ya. 99
Masih nonas kursi lebetis. Masih bekas, masih ada bekas kursi. Jadi Al-Mukarram ini dan korengan begitu dilempar sama Al-Firullah sama kursi dan langsung hilang korengnya. Berbeda tandek telang iya papa tebabar papa goreng. Jadi ada pisau tajam, ada parang yang tajam itu melalui tempaan-tempaan. Awalnya adalah sebongkah besi, dibakar sampai merah, kemudian ditempa. Begitu terbentuk, dibakar lagi, lalu dihaluskan kembali, lalu disepah lagi, baru menjadi pisau yang tajam, baru menjadi alat-alat yang tajam. Harus tahan banting. Kalau tidak mau tahan banting, silahkan berada di rumah, berada di bawah nina boboan orang tua, nina boboan keluarga, tapi akan seperti itu saja. Ayo kita kampanyakan pondok itu keren. Jadi di pondok, hanya di pondok solusi sekarang ini untuk mendapatkan ilmu. Namun demikian tidak hanya dengan ilmu, tapi harus diutamakan etika, sopan santun. Intinya yang kecil menghargai, menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Tidak lantas kelas 3 aliyah lalu semau-maunya sama yang SMP. Tidak lantas menjadi pengurus lalu seenaknya sama adik-adiknya. Yang kecil tidak tahu diri. Yang kecil tidak tahu diri. Jadi harus tahu diri kalau kecil. Jadi di pondok itu menambah wawasan, menambah teman, menambah saudara, memperluas jaringan. Terakhir apa yang kalian lakukan pada malam ini? Pokoknya keren habis. Mewakili teman-teman guru kalian yang lain, melihat kebolehan kreasi semua ini, kami senang dan bangga sebagai guru-guru kalian. Dan akan lebih bangga lagi nanti kalau sudah tidak mondok lagi, sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, jadi orang sukses lalu datang lagi ke pondok. Datang ke pondok mengagetkan, ini siapa ini? Ini siapa? Saya abah sudah tinggi besar, yang lakinya sudah gagah, pakaiannya seragam necis, yang putri sudah tambah cantik, tambah manis, pakainya seragam.
Ini ada apa ini? Oh, ini saya Abah dulu alumni tahun sekian, datang kembali ke pondok. Kasih sedekah ke Abah 5 juta. Ini uang sebanyak gini, ini buat Abah buat pondok. Itu 5 juta itu buat Abah. Kalau untuk pondok 500 juta. Amin. Berbuat baik kepada pondok bukan tidak hanya dalam bentuk materi. Dapat dengan informasi yang baik, dapat dengan cerita yang baik, dapat dengan penyebaran ilmu yang di mana-mana. Terakhir sekali, kenal iblis kan? Kenal iblis? Kenal setan? Oh, berarti ini tempatnya setan. Iblis itu dulunya malaikat. Diberikan ilmu tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena diperintahkan sujud kepada Adam, dia enggan karena merasa tinggi ilmunya, karena dia merasa derajatnya tinggi, lalu dia enggan, tidak mau dia membangkang kepada perintah Allah. Semula dia adalah malaikat, karena ilmunya terlampau tinggi dia sombong. Jadi kurang apa dengan iblis? Jadi orang manusia kalau ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi akhlaknya hancur, itu tidak ada artinya apa-apa. Saya pernah dengar mantan Bupati Suhaili, apa katanya? Daga amjak pada bungul pokok pacu, pokok berakhlak. Jadi yang utama itu adalah akhlakul karim. Aja jaga omongan, jaga lisan, jaga pola tingkah. Bagaimana berakhlak dengan sesama, bagaimana berakhlak dengan guru, bagaimana berakhlak sama orang yang lebih besar, bagaimana berakhlak sama orang yang lebih bawah. Jadi akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Kurang apa iblis? Kurang apa? Setinggi-tinggi ilmunya manusia, begitu ada tabir, tidak kelihatan apa di belakang. Tapi ilmunya iblis, jangankan berada di dalam tembok, di dalam benteng batu pun sekalipun, iblis tahu kita di mana dan bisa dijemput ke situ. Jadi ilmunya iblis itu luar biasa. Tapi dia menjadi tidak ada apa-apa karena dia tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada Adam sebagai ciptaan Allah. Malam ini kajian kita adalah
menjadi santri harus tahan banting, harus zuhud dan warok, dan yang terakhir lebih mengutamakan akhlakul karimah daripada ilmu pengetahuan. Yang pintar, yang sudah ranking, yang sudah juara jangan jadi sombong. Yang masih tertunda prestasinya, yang masih di kelas 1, yang belum ada apa-apanya, waktu masih panjang. Dan pintar itu nomor sekian. Yang utama adalah bagaimana berpola tingkah yang baik, berperilaku yang baik. Ingat sekali lagi, iblis kurang apa ilmunya, tapi karena dia menjadi tidak apa-apa, dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena tidak menjaga akhlak. Paham tum? Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.